Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بعلبي رضي الله عنه ونفعنا به في الدار الآمين إلى قوله ولا طامعا في الناس ولا حريص على الدنيا ولا مؤثرا لها على الآخرة ولا جامعا للمال ولا مانعا له عن حقه ولا فظا ولا جافيا لهم ولا غليظا ولا مماريا ولا مجادلا ولا مخاصما. Di antara sifat-sifat terpuji seorang muslim, ya, sifat yang wajib dimiliki oleh seorang muslim yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi, wala tami'an finnas, dan tidak mengharap apa yang dimiliki oleh orang, tidak mengharap apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini termasuk akhlak yang sangat jarang, ya. Kebanyakan terjadi iri hasud itu karena sering melihat kemegahan, keindahan, kekayaan orang, entah itu dari sisi harta atau jabatan. Ini kebanyakan identik dengan dunia, sehingga akhirnya ada pengharapan ke situ. Kalau sudah ada pengharapan, maka dia menganggap apa yang milik dia kurang, dan itu akhirnya mengakibatkan dia kurang syukur terus. Cukup tapi kurang syukur terus. Kenapa? Karena melihat orang lain lebih dari dia. Ini termasuk daripada penyakit, ya, penyakit hati, ya. Sehingga dalam tasawuf itu ada di antara makom-makom tasawuf, artinya al-qanaah. Al-qanaah ini merasa puas, bersyukur akan apa yang Allah berikan kepadanya. Memelihara sifat ini penting. Di antara caranya adalah memejamkan mata dari milik orang. Itu istilahnya tuh menjam mata. Artinya nggak lihat. Sebab kalau lihat nanti mengharap. Kalau mengharap nanti menganggap yang dia miliki kurang terus. Akhirnya jadi serakah, merasa serakah, kurang syukur. Karena kurang syukur, ngomel terus di rumah, ngomel terus. Kenapa? Nggak sesuai dengan harapan dia. Sebab dalam hal ini Nabi SAW pernah bersabda, dalam urusan dunia, undur ila man dunakum. Urusan dunia, lihat kepada yang lebih bawah dari kalian. Allah li'alla tasdaru ni'matullah alaikum, kata Allah, kata Nabi Muhammad, agar kalian tidak menganggap remeh nikmat Allah yang ada pada kalian. Kenapa? Karena yang dibandingkan yang lebih tinggi, akhirnya nganggap milik dia ini kurang terus. Sehingga disebutkan oleh para ulama, hendaknya seseorang itu sering-sering ketemu ahli bala, sering-sering ketemu orang-orang yang sedang diuji. Lihat, ya,
Contoh berita di Palestina, lihat, Anda akan bersyukur. Alhamdulillah bisa ibadah tenang, anak-anak tentram, sekolah nyaman. Sering-sering ngunjungin rumah sakit. Ada yang dipapah, ada yang nggak bisa jalan, ada yang ke kamar mandi itu harus ditemenin orang. Jelas malu dia, karena dia buang air, orang lihat auratnya, mau nggak mau. Tapi apalagi namanya sakit. Itu kita syukuri, alhamdulillah sehat semua. Walaupun duit nggak ada, tapi badan lengkap, sehat, fungsinya normal, syukur. Bersyukur. Banyak orang itu pengen kayak kita. Banyak orang itu pengen kayak kita, bisa berjalan kemana-mana, makan apapun gak ada pantangan, hadir majelis 5 waktu enak, banyak yang pengen. Tapi kita kurang syukur nikmat yang ada pada kita. Kenapa? Mandangnya yang lebih tinggi. Ini penyakitnya di situ, mandang yang lebih tinggi. Akhirnya setiap hari merasa dia yang paling susah. Ya Allah, Allah muji saya terus. Padahal dia bukan diuji, dia kasih nikmat. Karena yang dibandingkan yang lebih dari dia nganggap dia sedang diuji. Padahal dia sedang kasih nikmat. Ini loh pentingnya orang itu jangan melihat yang lebih tinggi dari dia dalam urusan dunia. Akhirnya apa? Nyepelekan. Nah, termasuk wala tomi'an finnas, orang yang sering melihat harta orang lain, ngitung-ngitung, wah fulan nih penghasilannya sekian nih, itu bikin dia pengen apa yang dimiliki orang itu. Ya. Ini nanti mengarah kepada mengharap orang. Nah, mengharap orang ini penyakit. Kenapa? Yang harus diharap itu Allah. Kok Anda mengharap selain Allah? Sementara dalam surah Fatihah Anda sering memproklamirkan diri, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Jadi kalau masih mengharap pemberian orang, berarti dia mendustakan apa yang sering dia baca. Dia mendustakan apa yang sering dia baca dalam sholatnya. Bahkan disebutkan di antara isi baiat Nabi kepada orang-orang yang baru masuk Islam di antara sahabat. Karena zaman dulu itu kalau mau masuk Islam itu harus baiat dulu. Zaman dulu ya, Islam masih sangat-sangat sedikit. Nah, isi baiat itu diantaranya jangan syirik pada Allah, jangan berzina, jangan mengambil, jangan mencuri, jangan minum khamar. Nah, di antara isi baiat itu jangan minta ke orang. Jangan minta ke orang. Separah apapun keadaan Anda, jangan minta kecuali darurat. Apa tidak darurat? Mau wafat. Kalau memang nggak punya untuk yang dimakan hari ini, ngutang. Jangan minta. Dari sinilah orang yang menghutangi itu pahalanya lebih besar dari sedekah. Ngasih utang lebih besar dari sedekah. Kok bisa Ustaz? Iya. Dalam hadis Nabi SAW ketika beliau itu mengunjungi surga, beliau bersabda, ra'aitu maktuban fi babi ala abwabil jannah, aku melihat tertulis di pintu-pintu surga, as-sadaqah bi asyri amsalihha, sedekah itu 10 kali lipat pahala, wal qard bi 18, sementara memberi hutang 18 kali lipat. Loh, kok beda? Para ulama membahas hadis ini. Mengapa Nabi menyebutkan sedekah itu 10 saja, padahal duit gak balik. Tapi berhutang malah duit balik 18 kali lipat pahala. Maka sama ulama ketika diteliti hadis ini,
Mereka menjawab dengan beberapa jawaban. Di antaranya yang pertama adalah orang sodako. Bisa jadi yang Anda beri itu nggak butuh. Dia sehat, dia kecukupan, dia nggak butuh duit Anda, tapi Anda kasih, ya bismillah, itu pahalanya 10. Minimal pahala sodakoh minimal itu 10. Ya, jadi ada kalanya pahalanya itu 100, ada kalanya 1000, ada kalanya sampai 90.000, ada yang 900.000, macam-macam. Tergantung dari beberapa aspek. Yang pertama dari keadaan. Keadaan siapa? Yang sodakoh. Dalam hadis Nabi bersabda, dirhamun sabako alfa dirham. Sodakoh 1 dirham mengungguli pahala yang 1000 dirham. Kata sahabat, ya Rasulullah, kaifa dzalik, kok bisa ya Rasul? Kok pahala sodakoh 1000 ngalahkan 1 juta? Kok bisa? Nabi menjawab, iya. Yang sodakoh 1 dirham, dia cuma punya 2 dirham. Dia cuma punya 2 dirham, gak ada duit lagi. Dia sedekah separuh hartanya, separuhnya untuk kebutuhan dia. Di sini dia bersedekah separuh hartanya. Yang punya 1000 dirham punya jutaan dirham. Hanya 0,01% dia keluarkan. Gak berat. Dari sini yang Allah lihat itu bukan nominal, tapi seberapa berat di hati orang yang sedekah. 1 dirham dari 2 dirham nilainya besar, Pak. Daripada 1000 cuman punya puluhan juta dirham. Dia ngeluarkan cuma 1000 dirham, tapi dia punya puluhan juta. Gak ada apa-apanya 1000 dirham. Gak ada apa-apanya. Kenapa? Karena yang Allah lihat bukan nominal. Yang Allah lihat adalah persentase. Itulah dalam zakat. Zakat itu bukan nominal yang wajib keluarkan. Apa? Berapa persen? Persenannya. Kenapa? Semakin dia punya banyak, semakin besar. Dari sini sodakoh separuh harta lebih besar daripada sodakoh 0,01% dari hartanya. Nggak ada apa-apanya. Dari sini jangan ngeremehkan orang yang sodakoh sedikit. Bisa jadi dia berat mengeluarkan itu. Berat mengeluarkan. Kenapa? Dia yang dipikir, besok ini makan apa nih? Tapi harus sedekah. Ada kalanya dari sisi waktu paceklik, ya, moneter. Waktu kemarin masa COVID banyak orang gulung tikar. Nah, itu masa-masa sedekah itu sangat tinggi pahalanya. Kenapa? Banyak orang sangat butuh. Yang ketiga, dilihat dari yang diberi. Yang Anda kasih ini kayak apa? Ada kalanya orang itu sehat, mampu, nggak butuh duit Anda sedekah ke dia, dan dia nggak ada kerabat dengan Anda, maka pahalanya 10. Paling minim pahala. Dalam Al-Quran ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang pertanyaan para sahabat kepada Nabi, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka, ya Muhammad, bertanya kepada engkau apa yang hendaknya diinfakkan. Sahabatnya tanya, paling afdolnya sesuatu yang diinfakkan itu apa? Tapi jawaban Allah beda. Allah menjawab, itu nggak penting. Yang penting kepada siapa harusnya saya berinfak. Dan juga Allah menjawab, kul, katakan ya Muhammad, jawab mereka itu, ma anfaqtum min khairin, apapun yang kalian infakkan, yang penting baik, yang penting manfaat, falil walidain, pertama kali untuk kedua orang tua. Bukan pertanyaan itu mana yang lebih baik, kan? Ke siapa yang lebih baik, itu harusnya yang mereka tanyakan. Jadi Allah langsung menjawab, falil walidain, untuk orang tua. Ya, nafkah ke orang tua itu wajib. Orang tua yang kecukupan, kasih dia sodako. Paling afdolnya sodako ke orang tua sendiri, walaupun kaya.
Kenapa? Karena kata ulama, Ibnu Suyuti mengatakan dalam kitab Al-Hawidil Fatawi, kepada orang tua itu pahalanya 900.000, bukan 10, 900.000. Habis orang tua, wal aqrabin, kerabat dekat, family. Kadang-kadang maaf, kita ini kadang-kadang lebih seneng ngasih orang lain. Mungkin karena akrab, mungkin karena dia bisa balas jasa kita. Tapi kalau ke keluarga jarang, Pak. Lihat sepupunya fakir gak pernah dikasih, saudaranya luntang-luntung gak pernah dikasih, tapi temennya gak ada hubungan darah sedikit pun, wah, dikasih macam-macam. Ini tanda buruknya hati. Dan sedekah dia seperti itu kebanyakan gak diterima. Kenapa? Karena dia salah ngasihnya. Harus ngikutin aturan urutan, Pak. Habis orang tua itu keluarga. Kenapa? Untuk keluarga ada dua pahala. Pahala sedekah, pahala silaturahim. Pahala sedekah, pahala silaturahim. Sehingga sedekah kepada family, walaupun itu nggak wajib kita kasih nafkah, karena yang wajib kan anak, istri, ya, orang tua yang nggak mampu, wajib kita kasih nafkah. Kalau saudara nggak wajib, keponakan nggak wajib, paman nggak wajib. Tapi kalau lihat mereka fakir, dahulukan daripada orang lain. Dahulukan, dan itu berat. Kenapa? Kadang-kadang, wah, nggak mau saya, ini dulu sering ganggu saya. Kadang-kadang dia nggak mau disayangin saudaranya, takut kaya saudaranya, dia miskin. Saudaranya fakir, tapi mau ngasih, setan bisik-bisik, hati-hati, dia lebih kaya, repot kau. Ini godaan setan, hati-hati, ya. Sehingga dalam hadis Nabi pernah bersabda, al-muta'addi biz-zakah kama liha. Orang yang dolim dalam zakatnya seperti orang yang gak zakat. Kata ulama, apa maksudnya? Itu orang yang tahu di antara familinya itu ada yang masuk 8 golongan. Ada yang mungkin terlilit hutang, ada yang mungkin dia fakir, ada yang mungkin dia ini, yang tinggal 8 golongan. Tapi dia ngasih ke orang lain. Sudah ngerti familinya ada yang 8 golongan, berhak dapat zakat, tapi dia ngasih orang lain. Ini namanya nggak sah zakatnya. Kata tasawuf nih, fikih bilang sah. Kalau fikih bilang sah, cuman pahala nggak ada. Ulama fikih bilang sah, yang penting sesuai rukun, tapi pahala nggak ada. Kata tasawuf bilang nggak sah itu zakat, wajib diulang. Kata tasawuf lebih ketat. Ya, orang kalau belajar tasawuf itu lebih ketat, bukan tambah kendor fikihnya. Orang tasawuf fikihnya lebih ketat, bukan lebih kendor. Kenapa? Karena aturan tasawuf ini lebih tinggi daripada fikih. Nah, sehingga dalam hal ini pernah suatu kali seorang sahabat Abu Talha. Abu Talha ini punya kebun paling indah, paling besar di Madinah, namanya Buraiha. Buraiha ini kebun paling bagus dan hasil itu paling besar. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini kebunku sedang panen. Panennya banyak ya Rasul. Ini zakatku ini ke siapa aku serahkan? Kata Nabi, serahkan ke sepupumu itu. Sepupumu termasuk 8 golongan fakir dia. Maka Abu Talha jawab lagi, berapa ya Rasul? Kasih semuanya. Duh, bisa kaya Rasul, tidak apa-apa, buat dia kaya. Sampai dia tahun depan nggak minta lagi. Tahun depan dia nggak perlu kasih lagi, karena sudah kaya. Coba di sini sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa memberikan ke satu orang seluruh zakat Anda asal mentas, sampai buat dia kaya. Artinya kasih modal, bikin ini modalmu, beli apa engkau, sekiranya kau bisa dapat penghasilan cukup, tahun depan nggak masuk 8 golongan lagi. Itu lebih bagus daripada 10 orang masing-masing 100.000.
Ngumpulkan 100 orang masing-masing 50.000. Tahun depan minta lagi, Pak, ini juga orangnya. Nggak mentas itu. Cara mentas sepilih satu, tapi langsung kaya. Maksudnya kayak di sini langsung dia itu nggak masuk 8 golongan, ada penghasilan yang cukup untuk dia. Itu yang bagus, apalagi family. Apalagi family kasih, seperti itu caranya. Ya. Terus kemudian yang ketiga, waliyatama, anak yatim. Habis kerabat, sodakoh ke anak yatim. Kemudian berikutnya, wal masakin, orang miskin. Itu urutan ke siapa harusnya kita sebut. Baru kemudian terakhir, wabnus sabil, orang yang mereka ini merantau, nggak punya ongkos untuk balik ke kampung halaman. Nah, mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Sehingga dalam hal ini penting untuk mengetahui. Nah, memberi hutang itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena orang nggak mungkin hutang kalau nggak butuh. Anda sedekah, bisa jadi Anda sedekahi nggak butuh, Pak. Tapi kalau orang hutang pasti butuh. Nggak mungkin orang ujug-ujug ngutang, nganggur-nganggur ngutang, nggak mungkin. Pasti dia butuh. Dan dia mikir dulu, bisa bayar nggak ya? Mikir dulu. Yang kedua, orang yang berhutang nggak mau gini dia nggak mau ngemis. Saya anti minta, saya menjaga harga diri saya nggak mau minta, saya berhutang. Nah, orang yang model gini mulia di sisi Allah. Membantu orang yang mulia pahalanya berlipat ganda. Membantu orang yang mulia pahalanya berlipat ganda. Utangin dia, maka pahala Anda 18 kali lipat daripada sedekah. Nah, ini pahala. Kenapa menghutangi lebih besar? Ya. Nah, terus kemudian orang yang dia ada keinginan dari harta orang lain, ya, itu menjadikan dia ini akhirnya gampang minta, dan sudah menjadi ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, man fataha ala babihi babas su'al, barang siapa yang membuka dirinya, membuka kesempatan pada dirinya meminta-minta, fatahallahu alaihi sab'ina baban minal faqr, niscaya Allah akan membuka untuk dia 70 pintu kefakiran. Artinya apa? Gak mungkin kaya. Ustaz, dia punya rumah besar gara-gara ngemis, hatinya miskin. Hatinya miskin. Inti kaya itu bukan banyak harta. Kata Nabi, laisal ghina bi kasratil arad, kaya itu bukan banyak harta, walakinal ghina ghina nafsi, tapi kaya itu kaya hati. Apa arti kaya hati? Anda gak butuh orang, sehingga Anda gak diatur orang. Anda gak butuh orang, sehingga Anda gak diatur orang. Ketika Anda butuh orang, dia bantu, mama 90% orang ngasih itu ada pamrih. Karena sudah saya bantu, ya ada balas budi lah. Dan bikin gak enak Anda rata-rata, sehingga diperbudak oleh yang ngasih tadi. Nah, ini repotnya di dunia seperti itu. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya apa? Ini penting. Orang yang dia sangat membutuhkan dan dia tidak ada orang yang mau menghutanginya, maka dia nggak apa-apa untuk minta pada orang yang tahu ini orang tidak nyebut-nyebut pemberian. Ini orang nggak nyebut-nyebut pemberian. Ini orang hartanya halal, tidak apa-apa. Sebab kepepet sudah. Dan itu bukan berarti dia terus menjadi hina. Tapi orang yang memberi, ya, kalau sudah lihat orang seperti ini, wajib dia nolong. Wajib dia nolong, nggak boleh dia nggak nolong. Dengan syarat dia ada kelebihan dari hartanya. Artinya untuk makan sekarang sudah ada, masih lebih harus.
Itulah dalam hadis Nabi SAW bersabda, jangan tolak kalau ada orang pagi-pagi sudah minta ke Anda. Datang ke toko, baru buka toko sudah sedekahi Pak. Jangan ditolak kata Nabi. Itu hadiah dari Allah. Bisa jadi itu Allah ingin memberi Anda rezeki yang banyak melalui fulan. Bisa jadi Allah mencegah bala yang harusnya turun kepada Anda lewat fulan ini. Sehingga kasih. Kalau memang Anda nggak punya sedikit pun, kasih air putih. Yang penting jangan dia pulang dalam keadaan tangan hampa. Nggak harus ngasih duit. Anda ada roti, ada gorengan, kasih. Suruh duduk dia, kasih minum dulu. Minimal, nggak harus kasih duit. Yang penting dia pulang bukan dengan tangan hampa. Ya, di pondok itu dulu waktu Abu Yahya Hasan awal-awal bangun pondok ya, itu utang itu banyak Pak. Tapi namanya Abu Yahya sudah berpesan kepada para penjaga gerbang, para santri, jangan nolak kalau ada yang orang minta sumbangan. Kalau memang nggak punya, nggak ada ya, kasih apakah, roti kah, apakah, kasih minum kah. Subhanallah, tiap hari itu 7 orang, 8 orang. Padahal pondok lagi genting-gentingnya, lagi banyak utangnya, tapi tidak pernah. Kenapa? Bisa jadi ini pelancar rezeki. Itu. Jadi kita muamalah jangan dengan manusia, dengan Allah. Ini Allah yang ngirim ini. Atau ada SMS, bisa minta sumbangan kan? Ini Allah yang gerakkan. Tidak mungkin dia tahu ngirim. Semua yang di bumi ini Allah ngatur. Pernah suatu kali ada seseorang guru kita Abu Yahya Hasan Baharun hafidhullah wa. Beliau waktu itu ke Jakarta ya. Ada ceramah, habis ceramah besoknya itu ziarah ke Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Biasanya sopirnya itu ada, tapi pas itu ada urusan yang nyopirin mobilnya, akhirnya diganti orang lain, Haji Fulan namanya, diganti. Udah ziarah ke Habib Ali Habsyi Kuitang, ziarah baca Yasin, ini selesai, pulang. Di tengah jalan ini guru kita ini tidur. Datengin sama Habib Ali Habsyi, ya Segaf, kabari sama sopirmu, besok pagi di tokonya ada pemuda namanya Fulan datang ke tokonya, kasih 100.000. Kasih 100.000. Langsung dibilang kasih 100.000. Bangun beliau. Hanya beliau bilang, Ji, Masya Allah, berkat sampean ini ngawal saya ziarah, yang di ziarah ini memperhatikan sampean. Beliau bilang besok ada pemuda namanya Fulan datang ke toko sampean, kasih 100.000. Oh iya Bib, ya Insya Allah. Besoknya siang-siang itu ditelepon sama beliau. Ya Pak Ji, datang Ji. Oh iya Bib, namanya betul itu? Iya betul namanya. Namanya Fulan, iya. Kau kasih berapa? 20.000 Bib. Loh, kenapa? Penanya muda Bib, segar bugar, kebanyakan 100.000. Kebanyakan deh, 100.000 kebanyakan. Padahal pesannya 100.000 dari Habibnya. Tapi tadi namanya orang kalau sudah cinta dunia repot. Belum seminggu kebakaran tuh. Di sini Habib Ali Habsyi pengen menyelamatkan dia dari bala yang sudah ketulis untuk dia. Tapi dia nggak nurut. Ini istilahnya bayarnya itu, tumbalnya itu 100.000. Biar satu toko nggak kebakar, dia cuma 20.000, habis Pak. Inilah hati-hati dalam hal ini, jangan nolak pengemis. Itu adab kita ya. Adab dia salah kalau ngemis. Kita nggak tahu kan dia bohong atau enggak, kita nggak tahu. Yang penting adab kita, adab orang didatengin. Kalau memang dia minta, kasih. Selama Anda punya, kasih. Dia minta 100.000 Ustaz, Anda bisanya berapa? 10.000. Kasih 10.000, 5.000, 10.000. Yang penting dia pulang juga kosong. Itu adab.
Dan jangan ngasih nasihat, nggak usah. Makanya Pak, banyak kerja, saya sudah seger gini, sehat, ngapain minta-minta, diomelin setengah jam. Allah, nggak usah kasih nasihat dia, wis kasih aja. Bisa jadi dia nanti lebih sakit hati, ada kasih sudah 5.000 ngomel lagi dia, kasih 5.000 ngomel, nggak usah, kasih aja apa yang ada. Kenapa? Karena adab orang yang diminta seperti itu. Adab yang meminta lain. Yang meminta ini kalau dia sudah ada untuk hari ini, haram minta untuk besok. Adab orang yang minta, kalau dia punya makan untuk hari ini, makan dia dan keluarga untuk hari ini ada, walaupun gak udah lauk, itu haram dia minta untuk besok. Haram minta untuk besok. Tapi karena kita nggak tahu, jangan kita langsung menvonis sampean haram udah, terus kasih aja, urusan dia. Tapi adab Anda memulih jadi ke dia minta kasih. Sehingga dalam hal ini sifat terpuji adalah afif. Afif ini tidak menampakkan Anda susah padahal Anda susah. Nggak menampakkan susah di depan orang padahal Anda orang yang susah. Allah Ta'ala memuji dalam Al-Quran, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Ya. Orang-orang yang nggak ngerti keadaan mereka nganggap mereka ini orang kaya karena nggak pernah ngeluh, nggak pernah minta. Dianggap kecukupan terus, padahal untuk besok nggak ada, untuk hari ini mungkin masih bingung. Ya. Kenapa? Karena tadi la yas'aluna isa ta'rifu bisimahum. Engkau tahu wahai Muhammad ciri-ciri mereka itu. Engkau akan kenal ciri-ciri mereka. Apa ciri-cirinya? La yas'aluna nasa ilhafa. Nggak pernah minta ke orang. Kenapa dia minta? Bisa jadi karena dia melirik orang, mengharap. Sehingga orang-orang yang seperti ini Nabi jamin dalam hadis, man yastaghni yunihillah. Barang siapa yang dia merasa kaya, merasa cukup, Allah akan cukupi dia, Allah akan kayakan dia. Artinya apa sih merasa kaya itu? Tidak nampakkan baju yang compang-camping, karena nggak minta dia. Cuman sandal sudah jahitan semua, pakai kemitian, jabit kemitian. Nah, dia nampakkan biasa, sehingga kadang-kadang ada orang nggak minta, cuman lihat dari modelnya kayak dia butuh gitu. Ya seperti itu juga sama dalam hadis, dalam fikih itu sama, dia minta juga. Dia nggak minta dengan lisan, cuman model-modelnya kayak butuh gitu. Sehingga orang itu nggak tegaan, itu nggak boleh. Tampakkan ke orang lain Anda merasa cukup, Anda kaya. Karena itulah kata ulama mengatakan tidak masalah, bahkan termasuk sunnah, orang yang diberi kelebihan harta itu menampakkan kelebihannya. Artinya apa? Pakai baju yang mahal, sarung yang mahal. Guru saya itu Habib Segaf Mbah Harun itu kalau sarung nggak BHS Pak, itu BHS terus. Beliau bahkan sempat guyon ke kita muridnya, kalian kalau ngasih saya sarung kalau nggak BHS percuma, saya nggak pakai. Kalau nggak BHS saya nggak pakai. Artinya apa? Beliau memang nggak pernah nggak BHS, dan BHS-nya itu paling murah 5 juta. Terus sarungnya usah sombong, bukan, itu ngamalkan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Tuhanmu tampakkan. Kalau engkau ada nikmat, tampakkan. Kadang tipu daya setan, jangan, Anda ini harus hidup sederhana, jangan nampakkan sederhana. Kaya dia, cuman HP yang bisa ngelempar kucing bisa, dibuat ngaduk kopi bisa. Alasannya apa? Biar kalau hilang nggak nyesel usah. Kalau hilang nggak nyesel.
Akhirnya dia susah. Kenapa susah? Tidak menikmati di dunia, di akhirat dia dihisab. Di dunia nggak menikmati, di akhirat dia dihisab. Alasannya apa? Sederhana. Sederhana itu ketika Anda tampilan sederhana tapi gampang ngasih. Ini bukan sederhana, takut dimintai orang. Takut dimintai orang. Penampilan sederhana kenapa? Takut ada orang nanti datang sumbangan, repot Ustaz. Lah, nggak seperti itu. Tampakkan kalau Anda punya. Ada seorang datang, ya Rasulullah, saya ini senang pakaian yang indah-indah, senang kendaraan yang indah-indah. Apakah termasuk sombong? Kata Nabi apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, senang kalau hamba itu makin indah-indah. Selama dia mampu pakai. Bukan berarti kita harus hidup pas-pasan terus, padahal duit jutaan, puluhan juta nih. Tapi dia nampakkan kayak biasa. Nah, tidak baik itu. Tidak baik. Kenapa? Ngelanggar ayat ini. Fama binikmati rabbika fahadits. Tampakkan kalau Anda punya nikmat. Dan agar orang ngerti, oh fulan diberi kelebihan harta. Pas ada orang yang butuh datang ke dia. Itu namanya yang benar-benar baik. Kecuali kalau memang betul nggak punya, ya sudah, mau nampakkan apa nggak punya. Tapi ketika Anda punya, tampakkan punyanya Anda itu. Betul. Sehingga arti zuhud itu bukan hanya penampilan sederhana Anda. Zuhud itu artinya harta Anda nggak masuk di sini, gampang berbagi, itu namanya zuhud. Sehingga nggak bisa orang nilai zuhud kecuali dia punya dulu. Punya nggak? Kalau orang fakir, bagaimana zuhudnya dia? Oh, dia nggak punya, ya apa bisa dites zuhudnya? Zuhud itu ketika dia punya tapi nggak masuk di hati semuanya, itu zuhudnya. Ini banyak orang salah kaprah, berarti fakir berarti zuhud. Banyak orang kaya yang zuhud banyak. Kenapa? Karena tadi harta nggak masuk di hatinya. Harta nggak masuk di hati. Coba semen pikir. Nabi itu pernah bersabda, Kamin jami'in laisa binahimin. Berapa banyak orang yang mengumpulkan tapi nggak menikmati. Menikmati di dunia enggak, di akhirat juga enggak. Sedekah untuk dirinya, biar dirinya itu pakaiannya nyaman, kendaraannya bagus, enggak. Juga untuk dia sedekahkan agar dia nikmat di akhirat, enggak juga. Terus untuk apa sampai ngumpulkan duit? Untuk ditinggal wafat aja. Yang ada Anda yang ngumpulkan, Anda gak menikmati, yang dihisab Anda di akhirat. Yang ditanya sama Allah Anda, karena itu ketika Anda wafat masih punya Anda. Ini rugi dunia akhirat ngarannya. Sehingga sering kita bilang, nikmati itu harta. Kalau nggak Anda nikmati di dunia, nikmati di akhirat. Kalau Anda nggak tega atau sayang masih, Ustaz mau nyumbang ke masjid, nikmati di dunia aja, nikmati itu, kan Anda yang ngumpulkan. Ini sudah di dunia nggak menikmati, dia nggak menikmati, dihisab lagi. Kan kasihan ya seperti itu, kasihan. Sehingga dalam hal ini seseorang ketika dia diberi nikmat oleh Allah, tampakkan nikmat itu, tampakkan agar Allah SWT dalam hadis sebutkan innallaha yuhibbu idza an'ama 'abdan ni'matan an yara asaraha. Allah itu senang ketika memberi seorang hamba nikmat, dia melihat hasil nikmat itu pada hamba tersebut. Artinya apa? Dia gunakan nikmat itu, nggak disimpan dong, nggak disimpan, nggak disembunyikan, tampakkan. Karena itu tanda Anda mensyukuri nikmat. Jangan disembunyikan karena takut orang nyari sumbangan. Saya pernah lihat berita terjadi di daerah Kalsel. Ini orang kalau beli sayur sering ngutang. Ibu-ibu, nenek-nenek, rumahnya itu jabuk sampai pintu itu sudah banyak bolongnya. Pas terjadi banjir yang lalu itu, yang sampai berbulan-bulan itu, ya,
Hampir seluruh kecamatan, seluruh kabupaten di Kalsel kena banjir itu. Bahkan kita waktu itu di Martapura kebanjiran juga. Itu subhanallah, pas orangnya sakit, itu ada beberapa buntelan duit dari bawah rumahnya. Buntelan duit besar-besar. Dilihat sudah nggak bisa kepake lagi. Kenapa? Karena kelamaan di bawah tanah. Ini kalau bukan karena cinta dunia yang bikin dia teler kayak gini. Dia sudah gak nikmati, dihisap juga dia. Apa ini yang namanya sukses? Gak ada suksesnya. Gak ada suksesnya. Rumah dia rela di rumah jambu lama. Kenapa? Demi orang-orang biar gak tahu dia punya duit banyak. Apa yang mau dicari, Pak? Nah, rugi betul yang rugi. Sehingga nikmati. Anda punya mengumpulkan duit, nikmati. Kalau nggak menikmati di akhirat, nikmati di dunia. Sehingga nggak rugi-rugi amat gitu loh. Nggak rugi-rugi amat Anda mengumpulkan itu, karena umur nggak ada yang tahu. Ya, sehingga dalam hal ini sifat seorang mukmin tidak mengharap apa yang dimiliki oleh orang lain. Wala harisun 'ala dunya wala mu'thirun laha 'ala al-akhirah. Seorang mukmin itu tidak terlalu rakus kepada dunia. Kalau orang Jawa bilang kedunya, hidupnya itu dunia dok, akhiratnya mana? Kalau kita pikir-pikir ya, selama 24 jam kita itu lebih banyak nyari dunia apa akhirat. Anda mikir sendiri, sebelum tidur Anda mikir, ya Allah, saya ini untuk apa sih hidup? Kalau cuman untuk mengumpulkan duit aja, terus apa faedahnya? Allah SWT seringkali menyebut orang-orang kafir itu dengan hewan ternak. Ulaika kal an'am, mereka orang-orang kafir itu seperti hewan ternak. Apa maksudnya? Kenapa dibilang hewan ternak? Karena tujuan hidupnya cuma makan, minum, kawin. Yang penting makan, minum, kawin. Nggak tahu. Karena mereka nggak beriman. Habis mati itu kayak apa? Nggak beriman dengan itu. Itulah orang-orang kafir. Nah, orang beriman kalau model gini, maka bisa dibilang beriman apa enggak dia? Iman itu soal yakin. Habis ini saya meninggal, ini ada pembalasan. Habis meninggal ini cuma 2 tempatnya. Kalau nggak surga abadi, neraka abadi. Milih mana saya ini? Terus kalau dibilang saya ini pengen surga, sudah benarkah seharian saya ini benarkah dibilang nyari surga? Sudah cocokkah saya itu dibilang pencari surga? Itu introspeksi kita. Minimal sebelum tidur Anda mikir, sudah cocokkah saya ini dibilang pencari surga? Kalau hidupnya seperti ini aja, gak ada sedikit pun, paling berapa menit dalam sehari untuk akhirat, berapa menit, sisanya untuk apa? Nah, itu harus sering kita pikir, sehingga itu akan membuat Anda kurang rakusnya terhadap dunia. Nyari itu hal yang wajar, Pak, karena kita hidup di dunia, butuh dunia, kita butuh dunia, wajar. Yang Nabi larang itu rakus. Apa rakus itu? Tamak. Sudah punya masih lagi. Hewan itu hewan. Serakus-rakusnya singa kalau makan, kenyang ditinggal. Nanti hewan-hewan yang lain yang ngerubutin bangkainya itu ditinggal sama dia. Manusia ada, tulang-tulangnya diambil semua. Kalau bisa istilahnya nggak ada yang dapat kecuali dia, monopoli. Itu sifat manusia, lebih rakus daripada hewan. Nah ini, sehingga penting untuk kita ketahui apakah saya ini masuk ke rakus dunia apa rakus akhirat. Kemudian dan tidak lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Walaupun kenyataannya sudah Allah sebutkan dalam surah Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan yang sementara ini. Kalian lebih senang bahagia di kehidupan yang sementara ini, padahal imbasnya susahnya di akhirat.
Loh, kok bisa? Iya, karena Nabi pernah bersabda, orang yang sering tertawa di dunia nanti banyak nangis di akhirat. Yang sering menangis di dunia, kenapa? Susah. Kenapa? Karena memaksa diri dalam ibadah. Kenapa? Karena takut neraka. Kenapa? Karena rindu surga. Nangis dia. Itu akan banyak ketawanya nanti setelah meninggal. Itu sudah hadis, ada hadisnya itu. Sehingga dalam hal ini, orang yang lebih mengutamakan kehidupan yang sementara daripada akhir yang abadi, itu kebalik dia punya otak. Kebalik dia punya otak. Kok bisa dia lebih memilih bagian sesaat, tapi setelah itu susah terus. Susah terus. Nah, gak jauh-jauh ya. Kadang ada orang kasih pilihan. Nah, sampean mau kerja full habis maghrib sampai subuh, tapi tak kasih gaji seumur hidup. Gaji Anda seumur hidup, gak perlu kerja lagi. Pasti mau dia. Oh iya, enggak apa-apa, capek-capek, tapi semalam toh. Habis itu nggak digaji lagi. Kenapa? Gajinya sudah cukup, nggak ada kerja lagi sampai meninggal, dijamin. Ini orang rebutan Pak, nggak kerja itu. Kita sama Allah disuruh ibadah nggak lama, 60 tahun, 70 tahun. Demi bukan miliaran tahun, abadi. Demi abadi Anda dalam kebahagiaan. Tapi kerjanya 60 tahun, 70 tahun. Dapat seneng abadi, nggak ada miliar tahun, nggak ada. Bukan semiliar tahun, abadi. Orang yang cerdas pasti tidak apa-apa capek. Yang penting bahagia. Cuman sudah kenyataan yang sudah Allah sebutkan. Tapi kalian lebih memilih kehidupan duniawi. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sementara akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, di sini kita harus banyak introspeksi. Nabi bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wala jami'an lil mal. Seorang muslim yang baik tidak seorang yang pengumpul harta. Bukan pengumpul hartanya. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur, bikin kalian lalai banyak-banyakan harta. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke kubur baru sadar itu nggak ada gunanya. Masuk kubur baru sadar nggak ada gunanya itu semua. Karena nggak ada yang dibawa. Yang dibawa itu amal. Syukur-syukur kalau dia sebelum meninggal harta dia disedekahkan untuk akhirat dia, syukur-syukur. Tapi masalahnya dia tidak ngerti kapan wafatnya. Coba tahu minggu depan wafat langsung bagi-bagi persiapan. Ini nggak tahu. Repotnya nggak tahu kapan Israel datang. Disebutkan kata Imam Ibn bin Adham mengatakan, la yakmulu maqamul faqir illa bi rahdid dunya wa adami taqdimi nafsi fiha ala ikhwanih. Tidak sempurna derajat seseorang yang fakir kepada Allah, itu seorang wali, kecuali dengan dia menolak dunia yang datang kepadanya. Nolak dunia yang datang kepadanya. Dan dia tidak mendahulukan dirinya dalam urusan dunia daripada saudara-saudaranya sama muslim. Itu berat ya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam beliau pernah mengatakan, la yakunu rajul salihan hatta yatasawa indahu dhahab wat turab. Tidak menjadi seseorang itu soleh sampai menurut dia sama antara tanah dan emas. Emas dan tanah gak ada bedanya menurut dia, baru dia jadi laki-laki yang soleh. Kalau masih, oh ini lebih utama emas daripada tanah, berarti belum jadi soleh. Kenapa? Karena masih nganggap ini lebih bernilai, lebih penting, lebih ini daripada tanah. Masih belum dianggap dia ini apa? Soleh. Qala sallallahu
Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, man jama'al mal min ghairi haqqih, barang siapa yang mengumpulkan harta tanpa ada cara yang baik, bukan dengan cara yang baik, sallatahullah alal ma'watin, niscaya ya hartanya dia itu akan dibinasakan, kalau enggak dengan air, dengan tanah. Korun itu binasa hatinya dengan tanah. Allah berfirman, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, kami tenggelamkan korun dan rumahnya seisinya itu ke dalam perut bumi. Sehingga setiap orang yang mendapat harta habis gali namanya harta karun, karena memang hartanya di perut bumi. Jadi harta korun itu sudah, dari korun itu sudah harta karun ya. Sehingga dalam hal ini penting untuk kita ini jangan sampai hidup ini hanya dipenuhi dengan mencari dunia, tapi jadikan untuk mencari akhirat. So, bagaimana kalau seumpama dia ini mencari dunia untuk ibadah? Apakah itu masuk nyari dunia? Tidak, itu masuk akhirat. Sering saya sampaikan, usahakan Anda sebelum bekerja itu niatkan niat akhirat, sehingga dengan itu Anda bukan nyari dunia, Anda nyari akhirat. Apa niatnya? Membantu pembangunan pondok, pembangunan masjid, membantu orang fakir ya, membantu dakwah Nabi Muhammad SAW, kemudian di dalam untuk menyambung silaturahim, karena paling afdolnya sesuatu yang dipakai nyambung silaturahim itu harta. Paling afdolnya sesuatu yang bisa digunakan untuk nyambung silaturahim itu harta. Niatkan, sehingga Anda ketika nyari harta itu bukan nyari dunia, nyari akhirat. Karena Anda sudah niatkan sekian persen untuk ini, untuk ini. Harus demikian. Kalau enggak, maka Anda ketulis pencari dunia murni, bukan pencari dunia semi-semi akhirat, tapi murni nyari dunia. Jangan. Kita ini setiap bulan ada beberapa yang saya wajibkan untuk diri pribadi, itu sedekah ini ada. Ya. Kenapa? Karena memang harus ada, untuk akhirat itu harus ada. Jangan sampai nggak ada sedikit pun untuk akhirat, jangan. Karena itu untuk kebaikan Anda di akhirat nanti. Ini penting, sehingga jangan sampai kita ini hanya untuk dunia saja. Wala mani'an lahu an haqqih wala fadlan wala jafiyan lahum. Insyaallah kita lanjutkan ya, kajian tentang akhlak-akhlak yang wajib dimiliki seorang muslim pada pertemuan yang datang insyaallah. Sebagai paripurna majelis, yang ada mau bertanya silakan ditanyakan. Salam. Dari 24 jam pribadi sendiri lebih banyak lalainya memang daripada ibadah. Adakah penjelasan tentang apa saja aktivitas Rasulullah dalam 24 jam tersebut? Apakah kita bisa mendirikannya tadi? Ya, yang pertama niat. Usahakan setiap Anda berbuat itu ada niat. Keluar rumah pun ada niat. Kalau nggak ada niat nggak usah keluar. Ngapain keluar rumah? Nyari angin, Ustaz. Kipas angin banyak di rumah, ngapain keluar? Harus ada niat. Apa niatnya? Contoh, mau nyebarkan salam. Saya keluar rumah biar banyak yang saya salam. Assalamualaikum, assalamualaikum.
pahala. Keluar rumah Anda pahala. Jangan sampai ada gerakan yang nggak ada nilai pahalanya, nggak usah. Kerja, apalagi kerja banyak niatnya, Pak. Banyak kerja niatnya. Cari yang halal, menjaga diri dari minta-minta, mencukupi nafkah keluarga, niatnya banyak. Kemudian yang keempat membantu orang-orang lemah, duafa. Ya walaupun hanya berapa persen, yang penting sudah niat. Membantu akhirat, banyak, niatnya banyak. Ya, itu pertama niat. Yang kedua, jangan lepas zikir. Jangan lepas zikir. Zikir itu ibadah paling gampang. Paling gampang. Anda sambil jaga toko, sambil di kendaraan, sambil ngetik, sambil di kantor, itu nggak ada sulitnya untuk zikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu thariqah Syekh Samaniyah kebanyakan zikirnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atau yang lain, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, istighfar, kan banyak. Ya. Dan nggak perlu wudu. Gak ada syarat zikir harus wudu, gak perlu ngadap kiblat, gak perlu ngadap kiblat, ya walaupun sunnah, tapi gak perlu. Jangan gara-gara Anda gak ngadap kiblat gak zikir, 2 kali salahnya. Gara-gara gak punya wudu gak mau zikir, salah. Zikir, karena zikir bukan disyaratkan wudu. Beda kalau sholat haram Anda gak punya wudu. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyus shaimina afdal. Ya Rasulullah, orang puasa yang bagaimana paling utama? Kata Nabi, aktsaruhum dzikran lillah, yang paling banyak zikir pada Allah. Ya Rasulullah, ayyul hajj afdal. Orang haji yang model apa yang paling utama? Kata Nabi, aktsaruhum dzikran lillah, yang paling banyak zikirnya. Tanya lagi, ya Rasulullah, ayyul mujahidin fi sabilillah afdal. Ya Rasulullah, orang yang mujahid fisabilillah yang paling utama yang model apa? Tetap jawaban Nabi, aktsaruhum dzikran lillah, yang paling banyak zikir pada Allah. Zikir gak perlu tasbih, kecuali kalau Anda mau istiqomah bilangan. Gak perlu tasbih. Gak ada tasbih gak zikir, salah. Berarti Anda terkukung dengan alat, gak usah. Hubungan dengan Allah itu gak ada terkukung harus ini harus ini. Ya, ada diketahui orang nggak diketahui orang zikir. Sehingga disebutkan para aulia itu tidak pernah lepas dari zikir. Bahkan Sayyidina Abu Darda, seorang sahabat, itu beliau bertasbih itu tiap hari 70.000. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah 70.000. Kita 100, Masya Allah, sudah kayak merasa wali. Alhamdulillah Ustaz, jadi wali. Sudah 100. Dikit itu gak ada apa-apanya. Ciri-ciri orang munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran apa? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ciri-ciri orang munafik itu gak zikir kecuali sedikit. Waktu sholat kok zikirnya. Banyak kadang-kadang saya ini kurang seneng kalau tasbih cuma taruh di musola. Tasbih taruh di kantong. Tapi jangan punya musola taruh kantong, jangan. Ya sendiri Pak. Ya. Artinya gitu. Nyegang tasbih ini jangan hanya habis sholat. Jangan. Kenapa? Karena zikir bukan hanya waktu habis sholat. Zikir itu kapanpun. Kalau Anda hafal ayat Quran, surah Al-Quran, itu baca ulang-ulang. Ada yang wiridnya itu seseorang ulama baca qul huwallahu ahad 10.000 kali. Pengarang ini Abdullah bin Husain bin Thahir disebutkan oleh putra-putranya dan murid-muridnya, amaliyah beliau itu tiap hari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 25.000 kali. Baca astagfirullah 25.000 kali. Baca sholawat pada Nabi Muhammad 25.000 kali. Hatam Al-Quran tiap hari. Itu pun beliau masih mengatakan ya Rabbi ma makna amal.
Ya Allah, kami nggak punya amal apapun. Wa kasbuna kullu zalal, semua ibadah kami banyak cacatnya. Yang seperti ini modelnya. Sampai beliau tuh pernah ada orang datang dari Eropa ke Yaman ngasih beliau hadiah jam. Kata beliau, ini jam ini untuk apa? Untuk biar tahu kita bisa ngatur waktu dengan jam ini. Ya apa caranya? Diputar dulu. Maaf, saya nggak ada waktu muter. Waktu muter nggak ada waktu. Sibuk isinya dengan sudah teratur waktunya. Itulah murid anak-anaknya itu paling seneng kalau pas abahnya santai. Bisa dijak ngobrol. Pas saya masuk kamar, nggak keluar lagi, nanti zuhur baru ke masjid. Masuk lagi, nanti asar baru. Kenapa? Waktunya semuanya untuk Allah. Jadi anak-anak itu mau ngobrol, kurang ada waktu dengan keluarga. Kenapa? Sibuk dengan Allah. Tapi sudah tercukupi semua, tercukupi nafkah, tercukupi semua, beres. Nah ini kalau sudah melakukan seperti itu, nah ini yang namanya al-mustahdir bin dzikir, orang yang kecanduan dzikir. Kecanduan dzikir. Kalau kita ini kecanduan HP, sehari nggak HP-an bingung, ya Allah, pakai data habis, bingung, sudah gelisah. Nah, ini al-mustahdir bin dzikir, masya Allah. Ya, seperti itu diantaranya. Ya. Dan cukup kalau semua kita nggak bisa untuk demikian, minimal doa-doa Nabi dalam setiap perbuatannya apalkan dan amalkan. Nabi masuk rumah baca apa? Nabi buka baju baca apa? Nabi pakai baju baca apa? Masuk kamar kecil baca apa? Keluarnya baca apa? Itu aja, amalkan setelah hafalkan. Apakan dulu diamalkan. Itu sudah cukup bikin Anda sibuk dengan zikir. Minimal nanti, akan pelan-pelan. Kalau langsung Mbak, nggak awetnya dua hari kembali lagi nggak pikiran. Terlalu cepat, semua itu perlu tahapan. Semua perlu tahapan. Karena itulah biasanya para masyayikh ya, para guru-guru wirid ya, syekh tarbiyah itu didiknya 40 dulu. Terus 40 sampai 40 hari naik ke 100. 40 hari dulu, jangan naik lagi. 100 continue 40 hari, tambahi berapa bisanya? 200, 500, 500. Jangan nambah dulu sampai 40 hari. 40 hari dia istiqomah 1000. Terus seperti itu. Nggak bisa langsung baru 2 hari langsung kotosan ya, nggak ditambah. 40 hari. 40 hari, 1 hari kosong nggak boleh, tambah 40 hari lagi. Sampai nggak ada kosong sedikit pun. Itu caranya mendidik orang kok bisa 1 hari full baca Quran. Itu nggak langsung Pak, semuanya perlu tahapan. Dan tahapan itu harus ada pelatih. Ya, hewan yang buas, yang penting ada pelatihnya, nurut dia. Pelatih untuk manusia bukan pelatih ngarangnya, tapi syekh murabbi, syekh pendidik hati itu harus ada. Kalau nggak gitu nggak jadi-jadi. Harus ada syekh murabbinya, pendidik itu harus ada. Kalau nggak ada ya tetap gitu aja. Kalau pengen dikir, nggak pengen nggak dikir. Kenapa? Nggak ada pendidiknya. Pelatih itu harus ada. Hewan liar yang penting ada pelatihnya jadi bagus. Ini ada pelatih. Ya, sirkus itu. Harimau itu makan orang, tapi kalau dilatih nggak makan, nurut dia. Suruh berdiri di atas meja berdiri juga. Kenapa? Dilatih Pak. Semua perlu pelatih. Nah, pelatih manusia ini namanya syekh murabbi, syekh pendidik hati. Dan itu sangat jarang ya. Nah, kalau dapat, masya Allah, itu perlu dipegang betul-betul karena dia bisa menyampaikan Anda kepada ma'rifatullah. Ya, dan semua masyayikh itu dulunya seperti itu juga. Semua masyayikh dulunya juga pernah jadi murid. Dia nemu syekh murabbi, jadi sah syekh dia. Sehingga ada istilah man lam yatarabba fa kaifa yakunu murabbi. Orang yang nggak pernah terdidik, ya apa dia menjadi pendidik?
Orang nggak pernah terdidik, bagaimana bisa jadi pendidik ya? Nggak pernah sekolah kok jadi guru, dari mana? Harus dia sekolah dulu. Istilahnya itu dia pernah jadi murid baru dia. Nah, itu pun perlu proses ya. Semoga Allah Subhanahu kita orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam jalannya, istiqomah dalam berakhlak mulia, dan semoga akhlak-akhlak yang barusan kita baca Allah berikan kepada kita akhlak tersebut, dan kita diberikan istiqomah dalam berakhlak tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafun salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا رب فقهنا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخي الأذكياء ولما نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.